Kali ini gue sama William beli sebuah car untuk kita giveaway. Keren banget. Jadi car ini bakal kita giveaway. Ada 2 bintang 5 nih, Mona sama Jongli. Aku di telepon juga gue. Ambil lo, Bang. Hah? Yuk. Nah, kembali lagi bersama kita di LPR Podcast di episode kedua 4 ya. Iya, 24 bersama gua seperti biasa William dan teman gua di belakang yang udah dapat gawe, siapa namanya? Nama saya Jauhari. Nama gua juga dong itu. Kenapa kayak tinggi banget sih? Duduk gua. Masih nanya lu. Lu kan enak pendek. Ya Yaudah. samaan kita. Tatanya kan tetap tinggian lu. Wah, ada. Ya udah, di episode ke-24 kita bakal ngomongin topik di apa ya? Topik apa tadi ya? Cina. Enggak, udah dong. Enak ya dapat di 2000 ya. Gila, mantep banget tuh. Enak ya dapat di 2000 ya. Yang like-nya banyak lagi. Hmm. Ya buat nonton yang belum nonton Cina, ini cuma buat video promosi Cina doang. Udah ya, udah selesai. Will. Enggak dong, jangan aja. Kita juga buat podcast juga di sini. Temanya apa ya tadi ya? Apa? Oh, kita mesti tahu prioritas sama Bukan keinginan. anjing. Jadi topik Apa? tema kita kali ini adalah prioritas atau keinginan. Ah iya. Jadi itu lebih penting mana sih? Kita lebih penting prioritas atau keinginan kita lebih penting? Nah, kalau lu menurut lu lebih milih apa? Lebih pilih cewek. Aduh anjing. Benar. Enggak, iya kita kan ngomongin prioritas atau keinginan. Tapi kalau cewek hitungannya prioritas atau keinginan? Keinginan dong. Bukan prioritas. Bukan. Untuk melanjutkan ke masa depan itu kan prioritas juga. Ya tapi keinginan. Yang cewek yang Pertama untuk mendapatkannya Gini. keinginan dulu. lu nikah iya prioritas, tapi kan milih ceweknya itu keinginan. Oh iya sih, ini cakep banget. Masalahnya lu sekarang mau pentingan mana dulu? Kalau prioritas ya lu asal comot aja cewek yang mau sama lu. Yang penting nikah ya Iya. duluan. Kalau lu emang pilih keinginan ya lu cari siapa yang tepat lah. Ya, apakah yang lu udah pilih udah tepat? Ojo. Bajingan. Kan nanya gue, siapa tahu lu kurang tepat. Tepat dong. Oh, tepat ya. Di sini kan rumahnya. Ke sebelah. Aduh anjir. Ya udah tepat ya. Jadi prioritas. Tapi kalau menurut lu itu pentingan apa? Prioritas atau keinginan? Kalau dalam segi menikah sih ya keinginan dong. Enggak, bukan dong. Kita kebutuhan dalam finansial. Tadi kan kita udah bahas yang pernikahan. Dalam hal finansial kayak apa maksudnya? Ya yang finansial lu misalnya lebih mentingin beli karakter game atau beli bayar listrik kayak gitu contohnya. Karakter game. Kan? Kalau mungkin gue hidup sendiri ya, itu jatuhnya bukan kayak keinginan atau prioritas sih, jatuhnya Harus. emang keharusan. Iya, prioritas kan harus juga tuh artinya. Iya nggak sih? Keharusan. Bukan, mungkin ya bagi gue ya prioritas itu bukan keharusan, tapi kayak emang sewajibnya lu lakukan, tapi bisa lu pilih untuk enggak juga. Kayak emang gue harusnya begini, tapi kalau gue nggak ini juga bisa, cuma harusnya begitu. Iya. Terus ada konsekuensi kalau misalnya Kayak- lu nggak milih kayak keharusan gini. itu. Lu sekolah Iya. prioritas dong. Prioritas lu apa sih sebagai murid? Belajar. Belajar, Tapi kan lu nggak harus belajar juga kan, bisa kan? main layangan, Cuma main gundu. konsekuensinya ya paling nggak naik kelas atau nilai lu kecil, ya gitu sih. Ya, jadi tergantung lu milihnya gimana. Kalau prioritas lu misalkan disuruh bayar listrik tapi lu nggak mau bayar listrik, ya konsekuensinya ya lu ini nggak kelepan. Iya. Listrik lu nggak ada, dimatiin. Tapi kalau misalnya contohnya SD masih enak. Soalnya lu masih kalau lu memilih gitu, lu mendingan main daripada ngerjain PR atau gimana. Lu masih ada yang dimarahin lu. Nggak ada beban. Iya, jadi lu masih apa ya? Jadi belum kena benar-benar di dunia nyata, jadi kayak lu masih dimarahin masih enak sebenarnya.
masih dikasih tahu yang benar-benar. Tapi kalau lu udah masuk ke kayak nggak usah dunia kerja, kuliah aja dah. Kalau lu udah ngerjain tugas ya udah dosen juga nggak mau tahu kan. Yang gue rasakan bener-bener pas kuliah tuh ya bener-bener dunia berbeda sama kita sekolah anjir. Kayak gue kalau sekolah kan sama lu pada ada PR bodo amat. Ada ulangan bodo amat. Kita UN aja gak pernah belajar anjing. Iya makanya. Terus tapi kalau kayak kuliah tuh lebih gede tanggung jawabnya, kayak lu mikir nih, lu bisa aja bodo amat sebenarnya. Tapi lu SP bayar lagi. Iya, jadi ntar lu kalau nilai lu jelek semua lu Esten ya kan. Ada konsekuensi yang kita dapetin kalau emang kita nggak memilih untuk melakukan itu gitu loh. Iya. Konsekuensinya langsung. Kalau SD itu masih belum dikasih konsekuensi, masih dimarahin dulu. Pas di sini udah lu milih sendiri jalan lu mau ngerjain ya udah habis. Lu mau ngerjain ya lebih bagus. Tapi kalau keinginan lebih jatuhnya nggak ada konsekuensi ya kalau kita nggak ngambil ya. Ya nggak sih? Tergantung sih. Iya, tapi kebanyakan enggak. Paling yang konsekuensinya ya, itu remeh paling ya. Iya, remeh masih bisa lu obatin kalau lu udah sukses lah ke depannya. Kayak misalnya nih, lu pas SD rajin gimana gitu, tapi kan ada yang lu korbanin. Iya, nggak punya waktu main, terus nggak ada waktu sosialisasi. Pasti jadi culun lah, pasti entar belum dibulinya kalau culun biasanya kan. Nah, lu bisa obatin itu kalau lu udah sukses juga kan. Lu bisa cari bully orang lain lagi. Enggak dong. Enggak. bully bawahan lu gitu. Oh, enggak. Itu jadinya dendam. Ya tapi terserah juga sih ya, nggak apa-apa juga. Ya maksudnya lu mau cari teman lagi kalau terus lu mau gimana, pokoknya lu masih bisa lu lu kejar lah pas ntar di tua. Kalau lu SD udah kayak nggak ada pengalaman yang bisa enak lu omongin. Gue jatuhnya bukan lebih ke nggak apa-apa sih bully. Gue bilang dalam bentuk apapun bully itu salah sih tetap. Oh iya. Iya dong. Iya. Sebagai mantan yang pernah dibully sama kakak kelas dan mantan pembuli teman. Sebenarnya gue gimana ya, kalau gue melakukan sih emang senang-senang aja. Tapi kalau kita di posisi orang yang dibully ya, itu sih benar-benar kayak gue ngerinya nih ya, kalau emang bully itu dianggap wajar di masyarakat sekarang, ngerinya tuh kasus bunuh diri tambah banyak pak. Oh iya, kalau lu takutnya bunuh dirinya, tapi kalau gue mendukungnya karena itu kayak pelajaran lu pas itu, malah lu dapat pelajaran bonus lu. Pelajaran apa aja? Kalau lu misalnya masih kecil udah dibully, lu udah apa ya? Secara nggak langsung lu udah kena hantaman dunia nyata kayak gimana modelnya, ya kayak dibully lu sekarang gitu. Lu yakin itu pembulian benar-benar mental? Udah pernah ada riset belum? Enggak, belum ada. Tapi gue contohnya pernah lihat dari lu dulu keras banget lu, gue lihat. Keras apa anjing? Dari kecil nggak dibully sih. Lu dibully di lingkungan itu kan udah pembulian kan. Lu kan minoritas di itu. Terus gue lihat secara nggak langsung lu jadi mentalnya itu lo kuat lo. Gue lihat lu lebih kuat dari gue. Lu kalau enggak juga. Iya, lu contohnya kalau dimarahin bos atau mbak, lu kan pernah bilang, gue rasanya pengen ngelawan. Lu bisa, gue udah nggak berani pengen ngelawan karena dulu nggak ada mental. Jarang gue mental pas kecil dibully dia pengen gimana gitu. Jadi pas gue diserang itu rasanya kaget, kayak masih baru diserang. Lu udah kuat kan? Kalau dia bilang kuat nggak kuat sih ya dikuat-kuatin sebenarnya. Kalau gue lihat, gue jujur aja lebih mentalnya lebih kuatan lo kalau soal gimana tapi nama orang. Gue rasa kalau cuma demi suatu mental yang kuat terus lu harus mengalami pembulian yang parah ya, itu tolol sih maksudnya. Ya kan ada banyak cara lain. Gimana kalau anak kecil kalau dikasih tahu ngomong-ngomong doang mah ya kayak yang kita biasa bilang kan, ya paling besoknya juga hilang gitu kata-kata itu. Ya. Secara langsung aja menohok langsung dari apa sih tuh, langsung dari kegiatannya langsung aja. Enggak, tadi lu maksud lu pembulian dalam hal apa dulu nih? Sampai pukul gitu menurut lu wajar? Sampai kayak digebukin rame-rame gitu wajar menurut lu? Enggak terlalu. Kalau fisik gue lebih ke verbal sih. Kalau verbal sih gue rasa nih ya, yang gue nge-build yang menurut lu gue kuat segala macam itu sih salah satunya ada sih, pernah gue kayak
sama bareng sama Olindo. Iya, iya. Kayak ngejual-jual kemana, keliling-keliling itu juga termasuk ini loh, nge-build mental juga loh, gimana caranya kita nawarin orang tapi ditolak, gimana caranya gimana caranya dilihat dipandang sebelah mata. Ini kayak ngapain sih bocah-bocah di sini gitu kan. Iya. Itu kan nge-build mental juga, tapi bukan jatuhnya pembuli. Iya, tapi kan itu kan jatuhnya lu yang mau melakukan. Nggak semua anak mau melakukan jual-jual beli gitu, jual-jualan gitu. Iya, emang nggak semua, tapi kan gue kasih tahu masih ada cara lain loh, Iya. nge-build mental lo, nggak harus jadi korban bully gitu loh. Dan walaupun kita ngomong jangan bully ya tetap pasti ada gimana. Kayak yang bully pun kalau misalnya kita fokusnya ke anak-anak, ya anak-anak kalau lu bilang jangan bully emang lu yakin dia bakal ngabully anak itu? Soalnya gini ya, gue nggak tahu kenapa, mungkin di pikiran orang Indonesia itu di pikiran anak-anak ya, ketika lu bully orang itu lu merasa diri lu tuh keren gila sama cewek. Oh. Lu pernah nggak sih dengar istilah gini, cewek tuh ngamuk sama cowok baik-baik? Iya, bad boy. Iya. Fuckboy, iya. Makanya kenapa kadang tuh banyak cowok-cowok yang salah mengartikan itu, terus dia jadi pengen tampil keren tapi dengan cara begitu. Pengen kasih lihat nih loh, gua ini cowok keren, gua ini punya kuasa. Tuh korban bully gua tuh lagi nangis di pojokan. Karena siapa? Karena gua. Gitu. Makanya ya salah juga sih, maksudnya kenapa cewek-cewek lebih suka cowok-cowok kayak gitu juga ya. Gue sih sebenarnya nggak bisa ngomong karena kita nggak ada pandangan cewek kan di sini. Iya. Mungkin kalau ada pandangan cewek, mungkin dia bisa jelasin kenapa, karena bla bla bla, karena mungkin bla 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 gitu kan. Mungkin hanya cuma sekedar keren aja sih kayaknya. Ya cuma sekedar keren sih jatuhnya. Iya, keren. Kayak dulu kita SMA gitu kan. Kita dulu SMA pernah boleh bawa motor kan. Lu bayangin aja kan, kalau udah orang muter balik di depan sekolah kita tuh kayak apa kalau mereka pulang? Nongkrong. Bukan, Coba. Yang bawa motor yang kayak kalau apalagi udah bawa motor gede-gede gitu kan kita kan sekolah kita kan muter kan, jangan gurus sekali gede kan. Itu biar apa gue tanya? Biar kelihatan keren lah. Gak ada gimana? Iya, bagi mereka itu keren. Biar apa juga sih lu ngebut depan sekolah ngentot. Anjing, kadang gue mikir apa sih goblok. Makanya kan setiap orang kan apa ya, kerennya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi bener loh, ada berapa cewek itu yang emang menganggap itu keren aja gitu. Jadi gue kayak mikir apa kerennya sih anjing gue. Tapi emang kenyataannya banyak, makanya mereka melakukan itu. Mungkin banyak juga yang orang yang keren ini jadi kayak role model di kelas, tau gak lu? Gue pengen jadi kayak dia nih, rasanya anjing enak banget ngebully orang gitu. Kalau cewek kan gitu, ya? mungkin ada yang kayak gitu. Cowok pun ada yang pengen jadi kayak cowok ini nih biar keren apa. Nah ceweknya kan pengen mau sama dia karena dia punya power di kelas gitu. Nah iya itu dia lewat pembulian dong, ya kasih powernya dong. Pembulian. Jelas. By the way, kenapa kita jadi ngomong pembulian? Iya, kenapa ya jadi ngomong pembulian ya? Ya udah fokus tadi ke topik kita apa? Prioritas atau ini. Nah, kalau kita kan udah sepakat nih kalau misalnya prioritas itu yang paling penting dong daripada keinginan. Enggak juga, tergantung situasi. Oh, lu enggak? Oh. Sejujurnya kalau gue tanya gue pilih prioritas atau keinginan, gue kadang lebih pilih keinginan dong. Iyalah. Kadang ada rasa puas aja memuaskan apa yang lu ingin gitu. Iya. Kayak lu dapet hal yang lu ingin tuh kayak man, this is life gitu kan. Iya. Seneng banget maksudnya. Tapi kalau prioritas juga mesti ini ya dong, mau nggak mau kan, mesti dilaksanain. Kayak gini nih, gue ada cerita gini. Dulu kan lu tahu gue parah banget kan RO-nya. Iya. Gue main RO internal tuh parah banget, gacanya parah banget. Maksudnya kalau emang ada keluar bagus gue pengen banget dapet kan. Sometimes cewek gue kan pengen kesini dong. Jadi gue harus siapin duit gitu buat jalan gitu. Iya. Tapi tiba-tiba gue udah siapin nih berapa duit gitu kan, berapa juta gitu kan. Tapi sometimes ada nih keluar RO gue kostum bagus banget. Gue pengen banget gitu kan. Tapi kan di satu sisi gue harus prioritasin cewek gue datang ke sini dong. Masa dia datang liburan ke sini gue ngajak kemana-mana. Iya. Nah, prioritas dong maksudnya dong. Iya.
Tapi gue kayak gue pengen banget gitu kan. Terus gue pegang duit. Akhirnya apa? Gue potong setengah buat gacha. Terus apa akhirnya konsekuensi jalan-jalan Konsekuensinya ya pas dia pulang ke sini nggak full jalan-jalan. Nanti ada beberapa hari yang kita emang nggak bisa jalan lagi. diem di rumah gitu, Ya, lu main ke rumahnya karena emang udah gak ada dana. Iya. Tapi gue dapat kepuasan batin pas gue dapat kostum itu. Menurut lo itu konsekuensinya ini nggak apa buruk nggak pas lu potong jadinya di jalan-jalan lo sama main? Kalau dia nggak tahu sih nggak buruk, dan waktu itu dia nggak tahu. Oh nggak, buruknya dalam segi gue jadi nggak bisa jalan-jalan lama sama cewek gue, Iya sih, kayak gitu. paling di situ dong, kayak sedih aja gitu. Maksudnya dia kesini kan, kapan lagi dia kesini, kan jarang kan. Terus harus diam di rumah doang. Kadang di situ aja sih sedihnya, kayak lihat, aduh harusnya gue bisa bawa dia kemana-mana gitu kan, harusnya gue bisa lebih bawa dia kemana gitu. Lu pas situ udah doang sih. motong duit jajan sama cewek lo sama game itu, lu udah tahu nggak konsekuensinya bakal gitu? Tahu. Udah siap lo? Pasti tahu, cuma lebih pengen aja. Oh, bukan karena lu hitungin konsekuensinya nggak segede yang gua kira sih, bisa sih dipotong buat game dulu. Pernah nggak mikir gitu modelnya? Enggak sih, gue tahu emang pasti ini ngaruh nih ke liburan gue sama dia nanti. Gue tahu pasti ngaruh, tapi gue pengen banget gitu. Tapi kalau misalnya contohnya nih diganti, oke, lu pertama nggak bisa liburan lebih lama, terus cewek lu lebih ngambek, anggap aja cewek lu gampang ngambekan, konsekuensinya jadi 2 tuh. Terus apalagi yang buruk ya? Hal buruk, pokoknya 2 dulu dah, nambah 2. Nah gimana kira-kira lu bakal tetap game apa gimana? Sejujurnya ya, dia udah sering ngambek kalau gue isi game. Makanya sekarang gue kalau emang dia pengen pulang ke sini ya, gue selalu transfer duit ke dia. Jadi tambah 3 dimarahin. Iya, jadi caranya gini, cara dia mengatasinya ya. Dia kasih gue ide begini. Jadi kalau misalkan gue emang ada duit, gue pengen tabung buat nanti liburan bareng dia, jadi gue transfer ke dia yang simpenin. Jadi di saat nanti ada kostum atau apa keluar, gue tuh nggak pegang duit. Rekening gue dulu pas zaman gue kuliah ya, gue kan selalu kasih dia kan. Rekening gue tuh pasti nggak lebih dari cepet, karena gue transfer dia terus, jadi gue simpannya di dia sampai berapa juta gitu. Nanti dia datang ke sini pakai duit itu, kita jalan. Nah di situ sih cara dia. Jadi walaupun gue minta pun, kalau gue pengen pun nggak bisa, gue nggak ada duit. Minta pun nggak dikasih sama dia. Dan lu tipenya bukan pemaksa ya? Mau maksa gimana pun dari dia. Minta game, kalau mau gue putusin lu. Kadang ya nggak bisa gitu juga. Nggak bisa. Gue kira udah nggak punya pikiran kalau udah fokus ke game anjing. Enggak, masih ada loh, gila, sayang banget putusin cewek cuma kan duit. Dan sekarang pas udah pensi kan baru kelihatan betulan dia. Oh iya. Dulu kenapa gue isi berjuta-juta buat semua game, toto pensi kan goblok juga kan, tahu-tahu. Iya. Tapi bagus lah, seenggaknya lu udah menyadari cepat daripada telat kan. Tapi yang gue juga bilang nggak apa-apa juga kalau emang lu habisin itu, lu bisa ada kenangan yang bisa lu ngomongin. Kenangan apa? Kenangan Nah ini yang gue game. bingung, kalau misalnya warnet kita bisa ngomongin kenangan-kenangan yang indah dulu bersama warnet, lingkungan warnet, anak-anak warnet. Kalau ngegacha game online mobile gitu apa ya? Kalau ngegacha game mobile itu ya kenangannya cuma karena lu dilihatnya keren aja sama teman gue lu. Kalau udah lama nggak main, bakal jadi omongan nggak? Enggak kan? Gue sih yang ini ya, yang gue bener-bener game yang selalu gue bener-bener main tuh ya, gue jarang lu mainnya. Maksudnya game yang bener-bener gue main tuh jarang yang teman-teman gue juga main. Iya sih. Iya kan? Kayak LS kan gue nggak terlalu niat banget, gue cuma isi sekali doang 150.000, beli Changchun doang udah. Itu yang lu main sama bareng lu pada kan. Kalau gue main DN, Line Edge, RO, itu kan gue main sendiri, lu pada nggak ada. Tapi gue gila-gilaan di situ. Iya. Ya makanya gue lebih ke orang yang dunia maya sih. Soalnya gue kalau udah main game serius pasti dapat teman di sono. Oh iya sih. Justru di situ serunya, kita dapat teman komunitas baru gitu kan, nanti sampai berarti ngecek. ada hal yang ada value-nya juga kan lu ngebeli cash atau ngegacha gitu. Iya, karena kalau gue main game sendiri pasti gue masuk ke guild yang benar-benar bagus. Iya. Jadi di situ emang dituntut buat caru GG. Ya udah mau nggak mau. Iya. Sampai bikin baju kan kemarin.
Bukain dong. Wah, mana sedotannya? Jatuh tadi kan. Kenapa lu hancurin? Ya udah jatuh, masa mau dipakai. Bukannya gimana? Cuci tangan dulu lah. Ngomong lu. Ya udah. Jadi prioritas atau keinginan itu sebenarnya kita butuh prioritas, kita butuh kelarin prioritas kita, tapi di satu sisi kita juga ada keinginan yang mesti kita cari juga. Lu jangan terlalu fokus sama prioritas juga, soalnya lu bakal stres sendiri kalau lu ngutamain prioritas tiap hari. Udah selesai tuh, itu kesimpulan. Enggak kesimpulan juga. Laper gue belum makan dari pagi gue aja. Waduh, ntar selesai ini ya. Tapi kalau misalnya gue mau nanya nih soal kayak apa ya, ini jadi curhat jatuhnya nih. Kayak yang kayak barusan ini gue ganti provider. Ini menurut lo apa kalau gue kira-kira prioritas atau keinginan? Prioritas dong. Kenapa? Karena emang kita pengen nge-build. Tujuan lu ganti provider apa dulu? Ya itu, nge-build itu. Kalau lu tujuannya cuma biar main game lu lancar, nggak ada nge-lag atau lu main Fortnite ping yang merah lagi, itu keinginan gue bilang. Tapi kalau emang lu pengen buat live streaming YouTube, lu pengen buat konten, this is prioritas gue bilang. Soalnya gue percaya ya, ini YouTube ini investasi masa depan. Iya. Jadi gue kadang kalau ngebakar duit buat YouTube sih gue kayak biarin aja lah, nanti juga pasti suatu saat balik gitu kan. Iya, kayak contohnya lu giveaway itu ya. Ya kayak giveaway atau nanti beli mic, beli apa. Karena gua nggak ada dananya aja, makanya sekarang ya nggak terlalu parah-parah banget bakarnya. Kalau ada dana juga gua bakar sih. Serius sih, gua udah bilang ke lu. Iya. Gua kalau kita ada dana mah ya udah pasang aja setengah-setengah, kita pasang iklan di mana kek, sewa gerampa kek. Karena nggak ada dananya bakarnya kita nggak tahu kelihatan kan. Kalau ada dana mah kelihatan mah nanti pasti. Iya, entar lah ada saatnya ntar kita bakal investasi gede-gedean. Gue sih nggak takut ya investasi buat YouTube kayak gini ya. Pasti nanti gue sih pikirnya kalau kita emang konsisten pasti balik sih. Kecuali emang lu setengah hati ya, lu jangan bakar duit lah. Iya. Setengah hati. Ya kan setengah hati apa orangnya kan kita nggak tahu. Dia bilangnya serius, taunya setengah hati kan. Tergantung orangnya apanya. Makanya lu kalau ganti provider gue bilang itu prioritas. Karena alasannya emang buat live streaming kan. Nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuma beda dikit doang kan, lu juga seneng kan jadi nggak pernah ngelek-ngelek lagi nanti. Iya. Sekali lempar batu 2 burung kan. Sekali lempar batu 2 burung. Lu nggak bakal nanti main Fortnite. Gua ngelek anjing. Enggak. Lu nggak bakal marah-marah lagi. Iya. Biasa anjing kalau main marah-marah mulu bangset. Ya gimana ya, lu itu kuncinya gua marah-marah setiap main game. Kasih tau provider lu apa sekarang? First baru. Susah ntar. Kita nggak usah ngomongin dulu. Siapa tahu ntar amin endorse gitu sama dari provider itu kan. Kita enggak bisa sih. Bohong. Cepat kok. Ku tolak. Waduh jangan. Ini pernah disiram masih tanamannya? Tahu, emak gue bilang katanya nggak perlu disiram atau gimana. Hah? Soalnya tanaman yang bisa hidup sendiri gitu katanya jangan terlalu sering siram. Mandiri anjing. Ya. Setahu gue lidah ini mahal loh. Emang ya? Mahal. Itu emak gue kayaknya dikasih dah. Yang beli cuma itu. Ini semua dikasih? Iya. Itu malah kayaknya gue liat sering dikasih sama orang. Ini beli 20 itu dikasih semua ini kayaknya. Sama siapa? Lu sama teman-temannya. Itu bapaknya Ben itu. Ini. Lidah buaya. Enggak, ini bapaknya Ben ini lidah buaya. Anjing. Enggak itu iya lidah buaya. Kemarin gue liat ini Will di Instagram gitu, ada orang yang jual poster gitu. Bagus-bagus tuh. Oh. Poster custom. Oke. Gue pengen beli aja satu buat pajangan nanti di belakang gitu atau di mana. Ntar kita omongin itu jatuh prioritas atau keinginan. Ini ya, cuman pajangan ya? Ya. Pajangan doang ya, prioritas atau keinginan? Keinginan sih kayaknya. Soalnya itu bukan soal itu nggak harus pakai itu kok. Yang emang gue juga pikir gitu sih. Itu kan keinginan kita biar konten kita punya background yang bagus kan? Ya kayak biar kelihatan keren aja. Tapi nggak harus, kecuali lu pengen beli perlengkapan yang mesti butuh, misalnya lu pengen beli mixer biar audionya lebih rapi, nah itu prioritas.
soalnya Tunggu lah penting ya. juga. Hah? Sebulan. Oh iya, tentu santai aja. Santuy aja. Ya kayak gitu. Seperti ini kamera. Kamera. Jatuhnya sih kalau yang bisa gue tangkep ya, kalau kalau emang apa ya, kalau lu emang nggak melakukan prioritas itu, dampak yang atau lu gede buat hidup lu sih, gue rasa ya, menurut gue pribadi ya masih nggak apa-apa sih lu lebih pilih keinginan lu, kecuali kecuali kayak gini, situasinya lu udah nikah nih, anak istri lu belum makan gitu kan, terus lu keinginan lu pengen beli pengen main game atau apa gitu kan, pengen beli PS5 ada ya, ambil contoh gampang aja, lu udah makan sehari susah pengen beli PS5 itu, duitnya ada pengen beli PS5 aja gitu. Nah itu sih lu anjing. Terus Prioritasin kasih makan bini sama anak lu dong. bayi lu susunya habis ya kan. Iya. Makanya. Kecuali kalau lu emang hidupnya pas-pasan tapi ada lebih. Jadi kalau lu beli PS5 ini, hidup lu emang pas-pasan aja tapi emang gak kurang. Iya, Nah iya. itu boleh lah. Terus kalau emang lu pengen banget tapi lu duitnya kurang ya nabung lah. Caranya kan masih ada cara nabung untuk beli PS5 itu. Mungkin sebulan sejuta tabung. Oh, berapa tahun? Ya nggak masalah, PS5 juga lama masih Udah keluar barunya. PS6. Enggak lah. Harganya turun kan seiring berjalannya waktu kayak gitu. Udah berapa sih? Sekarang gue nggak tahu, gue lihat 15 juta tuh kalau di sini. Kalau di sana 7 juta, 10 juta gitu. Di sono maksudnya? Di luar. Kayaknya kan kena bea cukai, kena pajak, jadi 15 juta berapa gitu. Termasuk barang mewah itu jatuhnya. Pokoknya ditelepon anjing. Anjir. Nah, Prioritas memang. prioritas ini dong gua. Gua dateng nih di sini nih. Ya, prioritas ya, prioritas. Ini prioritas. Prioritas. Sudah sih pengen kasih tahu aja sih buat orang-orang, kan kadang orang bingung tuh kayak memilih dua pilihan gitu kan. Gua harus pilih yang mana nih gitu. Kayak kita sering deh kayak di posisi kayak gitu deh. Kayak emang di sini wajib banget tapi gue nggak pengen gitu kan. Iya. Tapi berlebihan nggak kalau misalnya yang kita kita beli prioritas mulu sampai lupa sama keinginan kita sendiri. Itu sih jatuhnya lu bakal jadi ini sih, stres sih, mental sih. Kayak gini ya, kita kasih contoh yang gampang aja, kita udah sering ngalamin kayak gini kan. Keinginan kita apa sih, Will? Setiap hari buat video, tiap hari edit video, tapi prioritas kita apa? Kasih duit ke orang tua. Iya. Akhirnya kita pilih mana? Ngelamar kan? Iya. Ngelamar. Itu udah contoh paling gampang banget. Yang jatuhnya kan sekarang kita kalau kerja juga nggak terlalu ada semangatnya gitu. Iya, karena emang nggak dari hati kita kan pengennya nge-fun bikin video gitu. Iya. Bener-bener nge-build sebuah inilah YouTube gitu lah ya, maksudnya. Iya. Tapi prioritas kita kan disuruhnya ya orang tua ada tuntutan gitu kan. Tapi kalau udah sampai kita ngomongin di podcast yang gue sendiri itu juga kan. Emang ada tuntutan dari society. Sebenarnya ya kalau gue pribadi ya, kalau emang ada tuntutan tuh, aduh malas banget gue cari kerja sumpah. Lu malesnya di mana? Males takut aduh ini bosnya kayak gimana, ntar gue kerjanya kayak gimana, atau males aja udah gitu. Malesnya gimana? Karena gue dari dulu tuh emang udah nge-build mindset gue tuh, emang gue pengen jadi usaha. Kita dihadapkan gue emang harus jadi kerja sama orang dulu tuh kayak aduh kenapa dari dulu gue ngumpulin modal gitu ya. Oh iya, lo mentalnya yang lo udah build usaha ya, walaupun kayak agak gimana ya, bukan ngeledek ya, agak sedikit naif sih kalau nggak ada kerja sama sekali sih, pasti ada lah. Cuman masalahnya mau sampai kapan? Itu pertanyaannya. Gua kalau ditanya siap nggak siap kerja tuh ya bukan lebih ini sih, bukan ke gue bisa atau enggaknya. Gue lebih ke ini sih, kayak ini waktu gue tuh seharusnya nggak di sini gitu loh. Gue seharusnya bisa melakukan yang bener-bener gue pengen, yang gue yakin bakal grow sebenarnya. Cuma karena tuntutan ya gue harus melakukan ini, dan gue kayak merasa buang-buang waktu aja gitu loh. Tapi walaupun bagi sebagian orang kan yang gue pengen ini yang buang waktu, tapi bagi gue yang prioritas ini yang buang waktu. Iya, ada inilah, ada keinginan tersendiri lah. Jadi kadang tuh bentrok aja gitu di pikiran gue, ini yang mana yang buang waktu sebenarnya gitu kan. Itu aja yang bentrok sebenarnya. Iya.
kalau emang kayak ada tuntutan gitu ya, kayak keluarga lu orang kaya gitu kan, terus lu kerja nggak kerja tetap dapat duit gitu kan, wah gila sih, enak banget. Mbak, lo kalau udah kayak gitu lo nggak usah buat itu juga udah kaya. Iya, langsung aja minta modal bapak, pak mau buka bisnis bagi duit, langsung jalan. Nah, iya. Cuman menurut lo kayak orang-orang kayak mereka gitu pasti ada nggak enaknya dong. Menurut lo apa kira-kira? Nggak enaknya apa? Kalau pastilah ada sesuatu yang nggak enak. Orang kaya itu, anak orang kaya gitu. Kayak misalnya dia pengen berusaha tapi nggak bisa soalnya sering diomongin, lu mah dari orang tua, kalau nggak ada orang tua lu juga enak gitu. Ngerti nggak maksud Ya gua? yang gue pikirin ya, lu buat apa juga kasih lihat orang usaha lu. Iya, enggak, maksudnya jadi omongan. Jadi lu kebut dari kecil mentalnya diomongin mungkin. Nah masalahnya di mana? Jadi keganggu. Gue pengen ngasih yang terbaik. Kalau gue bisa berusaha sendiri tanpa orang tua Bullshit. gue. Kalau gue di posisi dia, orang mau ngomong apa gue nggak peduli, yang penting gue kaya. Iya. Buat apa sih lu pikirin? Iya, kan itu kan karena kita kebuild mental miskin. Jadi pas kaya mendingan diomongin kan. Nah, yang ini kan buildnya mentalnya udah kaya nih. Jadi semuanya udah terpenuhi. Apa yang kurang? Nah, itu. Kayak gini ya logikanya ya, mungkin yang kayak gue bayang nih kayak susah-susah kayak gini, kayak misalkan gitu kan, bapak maknya kaya, terus anaknya nggak kerja, cuma pungut-pungut duit doang, tapi terus kita ngomongin kan, enak banget tuh ya anak sini, ada ruko di mana-mana, ada kosan di mana-mana, ada apartemen di mana-mana, anaknya nggak usah kerja udah dapat duit gitu kan. Iya. Mungkin maksud lo itu anak merasa nggak enak gitu, karena diomongin sama kita. Iya, jadi omongan gue dari kok jadi anaknya sebodoh amat. Gue kayak gini kok. Iya sih, soalnya makanya yang tadi gue bilang, soalnya kita dibuildnya dari miskin, tiba-tiba misalnya ada kejadian kayak gitu, gue sih juga bakal kayak gitu. Tapi kan kita pikir yang dari kecilnya udah kaya nih, kira-kira dia masa sih dia pikirnya gitu? Atau belum tentu dia merasa dia kaya, belum tentu, siapa tahu dia merasa kurang. Justru gue pikir ya, kalau anak orang kaya nih ya, tiba-tiba dia minta bisnis apa gitu, atau dia pengen buka usaha apa gitu, gue rasa sih dia nggak terlalu sulit lagi, nggak sesulit kita, bukan dari segi biaya doang ya. Dia tuh emang dari kecil udah terpenuhin segala hal yang udah menunjang dia. Dia bisa sekolah ke luar negeri, dia bisa ngeles banyak-banyak, dia bisa beli buku banyak, dia bisa coba-coba di perusahaan bagus. Karena apa? Karena dia kan emang udah nge-build skill dia. Kalau kita pun punya dana sekarang bingung, udah punya dana nih, mau buka usaha, mau ngapain sih? Awalnya ngapain sih gitu kan? Nah, mau kaya. Ya karena emang skill kita kurang dibanding mereka. Kenapa ya gue bilang kalau emang udah kaya sih, ya sudah aja. Mau ngomongin apa lagi? Justru kan karena kita sekarang lagi kurang ini kan, dituntut. Itu sih lebih berat ke mental kita sih daripada mental dia. Iya. Misalkan gini, lu ditanya, lu udah kerja belum? Belum. Miskin bukan cari kerja gitu kan. Lebih sakit mana daripada udah kerja belum? Belum tante. Nah, itu dapat duit dari papa banyak. Lebih sakit mana jatuhnya? Iya, lebih sakit kita. Lebih sakit kita kan. Makanya kalau yang anak orang kaya ya diomong gitu ya bodoh amat lah. Gue bisa beli rumah lu, buat apaan gue kerja? Iya. Mungkin nggak sih nih? Lah kan tadi kan kita ngomongin mental ya, apa? Lu kan kita kan udah sering di mental digituin, diledekin atau dihina kan. Nah, makanya kita nggak terlalu sakit, udah kuat digituin. Jadi kita nggak sebaper-baper amat tuh gituin. Kan kalau mereka kan beda. Mereka mentalnya udah enak, dari dulu udah enak. Tiba-tiba ada yang kayak diomongin gitu udah insecure sendiri dia. Ya nggak sih? Jadi yang kayak gue bilang itu udah terlalu enak sama hidupnya, jadi pas kena kena gamparan hidup gitu dikit aja kayak kaget, karena dari kecil udah enak. Tiba-tiba gue keinget ini, kepala gue kecengklak. Apa tuh? Gue lu yang mana nih? Kepala gue kecengklak. Apa tuh? Yang mana? Soalnya Tiba-tiba gue keinget kecengklak. Oh ya udah ntar aja. Itu waktu itu lu selipin motor. Lupa gue. Hah? Lupa. Yang lu selip. Selip. Tiba-tiba keinget. Oh enggak gitu, nggak ngomongin itu lah. Pokoknya intinya gitu. Iya nggak sih? Iya nggak, menurut lu iya nggak? Jadi kayak misalnya kita kan makanya yang gue bilang bully itu agak perlu juga nggak jangan sampai dihilangin total. Soalnya mental itu yang mesti ada di kita. Jadi dari kecil kita udah dihina, dimaki, atau pas udah gede itu nggak terlalu kaget. Jadi gue udah tahu nih bakal kemana kalau misalnya diginiin.
mesti kerja lah, mesti apa. Kalau orang yang kayak gini kan kaget. Dia tiba-tiba kayak, aduh kenapa gue kenapa hidup ini sakit banget ya? Gitu, ngerti nggak maksud gue? Kalau lu nanya gue sih ya. Iya sih, kita juga makanya mesti kita ada. Kita nggak bisa ambil pandangan dia soalnya kita nggak pernah ngalamin. Tapi kalau gue emang di posisi gue anak orang kaya, gue kaget pun nggak sekaget yang lebih parah daripada kita. Maksudnya kaget, oh gini kejam di dunia, tapi gue punya banyak duit, so what gitu kan? Iya. Kayak ya sakit, tapi gue punya banyak duit, buat apa juga gue peduli gitu kan? Ya. Kalau kita kan kepikiran di ngomong gitu, terus misalkan lu diomongin sama tangga atau keluarga lu gitu kan, keluarga besar, udah miskin bukan cari kerja, kepikiran lagi kan, oh iya mama gue susah cari duit, gue nggak ada duit gitu kan, gue nggak bisa bantu kuliah adik gue mahal, gue makan susah gitu kan, kepikiran. Iya. Kalau dia bilang, oh apa anak orang kaya enak banget, lu nggak usah cari kerja lu kan, cuma maling duit bapak lu, kepikiran kan, kepikirannya apa paling, iya dulu gue banyak duit bodoh amat, buat apa gue kerja? Iya. Iya baik lagi itu kan kita, kalau kita yang kaya kepikirannya nggak separah kita lah maksudnya. Lagi gue pikir ya, lu kayak menghina orang kaya gitu, itu mah jatuhnya lu kesirik sih. Iya. Lagi emang dia pastilah. lagi gue pikir nih ya, gitu. dia anak orang kaya, bapaknya punya banyak usaha, punya banyak kos-kosan, apartemen apa, dia kerja sama orang gaji 5-6 juta ya buat apa juga, receh gitu maksud dia. Iya. Buat apa juga menyangkutin tiduran, udah nikah kek, ngentot kek. Biasa orang yang sirik gitu kayak apa ya, kayak udah ini dia kayak melampiasin kehidupannya pas, aduh gue susah banget hidup, kenapa sih gue ngeliat ini bangsat enak banget gitu, kayak iya. Biasa ngelampiasin aja, udah lempar aja, nggak peduli orang itu bakal sakit atau nggak dia omongin. Jatuhnya ke sirik, karena sirik doang kan. Iya. Tapi kalau gue di posisi orang yang disirikin gitu sih, don't care, bodo amat. Maksudnya lu sirik ke gue juga, gue nggak berubah, hidup gue masih tetap kaya, kecuali lu sirik sama gue jadi miskin, nah itu baru lah, lu jangan lah bre, gue nggak mau hidup miskin. Ya gitulah. Ya udah. Kesimpulannya Will? Kesimpulannya ya menurut gue ya, kenapa nggak menurut lo? Udah sering menurut gue. Oh menurut gue, jadi kesimpulannya kayak gimana? Intinya prioritas sama keinginan itu mesti seimbang, jangan terlalu berat sebelah, kayak prioritas terlalu dilaksanain sampai kelar, tapi keinginan lu nggak ada, ntar lu jadi stres, dikit-dikit marah, ada teman lu beli barang baru lu jadi marah karena lu nggak bisa beli, mesti prioritas lu yang lu kelarin. Tapi di satu sisi kalau lu kelarin keinginan mulu, nggak bakal ada habisnya, nggak bakal kelar itu keinginan. Pasti harus lihat ini sih konsekuensinya juga sih. Kalau emang masih bisa lu tag ya nggak apa-apa sih keinginan dikit-dikit. Asal jangan mempengaruhi hidup orang banget aja. Tapi kalau hitungannya udah lu ambil nekat gitu, wah itu udah bahaya. Jangan, itu benar prioritas. Masih ada waktu lain kok, hidup lu masih panjang, nggak usah terlalu kayak tadi yang gua kasih contoh. Lu mau ambil keinginan lu tapi anak bini lu nggak makan, ya lu bangsat juga. Iya. Kelarin prioritas dulu, ntar kalau udah enak, anak udah gede, finansial udah tercukupin, nah lu dendam dah, lu bakar dah duit lu buat keinginan lu dah. Ngentot kayak kemana, kayak soalnya kan lu mati juga nggak bawa duit. Iya. Tapi peti butuh duit. Ya kan bisa dari uang sumbangan. Kalau pikir bapak gue pas mati gue ada duit. Iya, cuman kan kayak nggak enak sumbangan. Lo orang kasih kok. Oh iya udah iya. Masa itu tolak? Jangan, aku punya duit sendiri. Tapi kalau agama Islam itu semua nggak sih? Ya nggak tahu kan, gue bukan Islam. Yaudah, kita tutup aja ya. Terima kasih telah menonton podcast ini. Podcast apa namanya sih? LPR Podcast. Oh lupa gua kira podcast Raditya Dika.